Jemaat GKE Palangka mengajak seluruh jemaat agar dapat mengikuti ibadah Minggu tanggal 11 Juli 2021 secara streaming melalui channel YouTube Multimedia GKE Palangka. Dan ibadah kita pada saat ini menggunakan liturgi khusus, yaitu liturgi Hari Perempuan GKE. Kiranya melalui ibadah ini, iman dan percaya kita semakin dikuatkan. Yang melayani ibadah kita pada saat hari ini adalah Pendeta Pelayanan, Pendeta Gutmar Untung STH, pengantar berita jemaat sekaligus pembacaan Alkitab kami sendiri, Diakon Ninung Hawini, salam presbiter, doa sebelum dan sesudah ibadah, Penetua Anis Efraim Dayut, liturgos, Penetua Ersauli S. Uliwin, organis, Diakon Desi Natalia Ringkin, song leader, Diakon Christina Jessica, Saudari Angelia Metiana, multimedia Magdalena W. Unjung. Majelis Jemaat GKE Palangka mengucapkan selamat hari ulang tahun kelahiran dan hari ulang tahun pernikahan bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang merayakannya. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah. Hari ini kita bersama merayakan Hari Perempuan GKE sekalipun di tengah perjuangan melawan pandemi COVID-19. Dengan harapan situasi yang sulit dan teramat berat ini segera berlalu. Kaum perempuan sebagai ciptaan Tuhan yang mulia memiliki kemampuan yang diberikan oleh Allah, salah satunya adalah menjadi penolong. Artinya, perempuan dalam dirinya tersimpan kekuatan yang luar biasa. Dengan kekuatan yang luar biasa itulah perempuan hadir sebagai pejuang untuk menjadi berkat, baik di tengah keluarga, gereja, masyarakat, serta bangsa dan negara. Karena itu di Hari Perempuan GKE pada hari ini, mari kita bersama-sama menyampaikan syukur kita kepada Tuhan atas hikmat dan berkat, kasih sayang, serta kesempatan, juga penghargaan yang Tuhan berikan kepada kita untuk menjadi hidup bersama, menjadi berkat. Tema ibadah kita hari ini adalah berjuang dengan sikap rendah hati dan percaya kepada Tuhan. Mari kita berdiri memuliakan Tuhan dengan menyanyi PKJ nomor 27 ayat yang pertama. Cakrawala segala
Panggilan beribadah. Marilah kita bersorak-sorak untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung, batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Marilah merayakan hari yang penuh sukacita ini untuk menjadi pejuang bagi kebaikan semesta. Kita berhimpun dalam tarian pembebasan, menyanyikan lagu sukacita, dan menaikkan untaian memadukan suara, melangkah bersama untuk menjadi berkat. Menyanyikan himne Kapiper GKS. Majulah Kapiper GKS, laksanakan panggilan gereja, bersekutu, bersaksi, serta melayani dengan penuh kelembutan kasih. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Mazmur pasal 39 ayat yang ke-14. Saudara sekalian, pengakuan dosa. Saudara, kita menyadari kita adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Ia sangat mengasihi kita dengan menyerahkan dirinya, ganti kita orang-orang berdosa. Karena itu mari dengan kerendahan hati kita memohon pengampunan daripadanya. Allah Bapa yang sangat baik, ampunilah dan kasihilah kami kaum perempuan yang berdosa ini. Kerap kali kami tidak memberikan kewajiban kami. Kami lebih suka memuaskan hati dan keinginan kami dengan tidak cakap mengelola segala hal yang telah dipercayakan bagi kami. Baik itu sumber daya, bahkan hal yang paling sederhana sekalipun. Dalam hal keuangan, menggunakannya untuk kepentingan diri kami sendiri, sementara kebutuhan yang lain terabaikan. Kami juga tidak cakap mengatur rumah tangga kami, dalam hal memelihara sisi ruang kami. Di dalam keluarga, acap kali kami tidak keterbukaan, sehingga ada rasa curiga antara suami dengan istri. Akibatnya, kasih menjadi pudar dan menghilang. Ampunilah kami sebagai perempuan yang sedang memperjuangkan untuk kehidupan yang lebih baik. Kami lebih suka menghabiskan waktu kami dalam dunia dan pekerjaan. Kami lupa untuk membangun persekutuan yang lebih dekat dengan Tuhan. Untuk semua hal yang kami lakukan, ampuni dan kasihi kami Tuhan. Ya Bapa, ampuni kami pula
yang tidak sabar menghadapi pasangan hidup kami, yang membuat mereka menjadi tertekan dan menderita, yang membuat mereka menjadi takut dan sakit hati. Ajari kami untuk dapat saling menjaga dan peduli, bahwa mereka adalah mitra bagi kami untuk menjalankan misi kerajaan Allah di bumi ini. Ampuni kami sebagai anak-anak yang kurang sungguh-sungguh mengasihi ayah dan bunda. Kami lebih cenderung mengikuti kemauan kami dibandingkan ajaran dan didikan orang tua dan firman-Mu. Kami lebih menuruti hawa nafsu dan menuntut terlalu banyak keteladanan tanpa berusaha untuk menjadi lebih baik. Untuk semua yang tidak benar, tidak baik yang telah kami lakukan, ampuni kami Tuhan. Amin. Untuk menerima berita anugerah, jemaat seundang berdiri. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami beritakan keampunan dosa bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Tapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Jemaat silakan duduk kembali. Kita memasuki doa syukur dan pembacaan Alkitab. Sebelum pembacaan kitab, kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami datang memuji nama-Mu yang akbar. Kami bersyukur atas segala kebaikan dan kebajikan-Mu dalam hidup kami. Kami mengagumi tangan kasih-Mu karena Engkau telah menuntun kami di jalan-jalan hidup yang kami tempuh. Ya Allah, betapa menakjubkan cinta-Mu. Ketika kami berduka, Engkau menghibur kami. Ketika kami letih lesu, Engkau menguatkan kami. Ketika kami jatuh, Engkau mengangkat kami. Ketika kami kehilangan pengharapan, Engkau menjanjikan keselamatan yang kekal. Kami bersyukur karena kasih dan berkat-Mu senantiasa Engkau limpahkan bagi kami umat-Mu. Biarlah semuanya itu boleh meyakinkan kami senantiasa bahwa Engkau adalah sumber kebaikan bagi kami. Jika sebentar kami akan bersama-sama membaca firman-Mu, tolonglah kami, berikanlah kami akal budi dan hikmat, sehingga kami boleh membacanya dengan baik, untuk memahami dan untuk melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Pembacaan Alkitab kita untuk hari ini terdapat dalam kitab Amos pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-15. Amos pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-15. Di sini ada dua perikop. Penglihatan ketiga, tali sifat, dan Amos diusir. Inilah yang diperlihatkannya kepadaku, tampak Tuhan berdiri dekat sebuah tembok yang tegak lurus, dan di tangannya ada tali sifat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat, Amos? Jawabku, tali sifat. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya aku akan menaruh tali sifat di tengah-tengah umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Bukit-bukit pengorbanan daripada Ishak akan dilicin tandaskan, dan tempat-tempat kudus Israel akan diruntuhkan. Dan aku akan bangkit melawan keluarga Yerobeam dengan pedang. Lalu Amazia imam di Betel menyuruh orang menghadap Yerobeam raja Israel dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel negeri ini, tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amazia kepada Amos, "Lihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana, dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan." Jawab Amos kepada Amazia, "Aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan, menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel." Sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Lukas 11 ayat 28. Kembali kita angkat pujian kita dari PKJ nomor 245 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Jiwaku, beriku makan hingga jiwaku kenyang. Ya Tuhan, baharui diriku. Tak terbilang orang yang merindukan nikmatnya dunia yang
Pemberitaan firman Tuhan sekaligus doa syafaat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Gutmar Untung STH. Ibu Bapak, Saudara sekalian, jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, baik kita yang melayani, kita beribadah di gedung gereja ini, maupun jemaat sekalian yang mengikuti ibadah secara streaming di rumah masing-masing. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan Almanak Nas Gereja Kalimantan Pengelis dari Injil Markus pasal 7 ayat 24 sampai ayat yang ke-30. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Maha Besar Tuhan, Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih saat ini kami boleh bersama-sama datang menghampiri tahta hadirat-Mu yang kudus dalam persekutuan kami pada hari Minggu ini. Tuhan berkenan bagi kami sekalian jemaat-Mu untuk menaikkan pujian dan hormat bagi Tuhan. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, di dalam persekutuan ini kami bersama-sama ingin merenungkan firman-Mu. Karena Tuhan sertai dan urapi kami dan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh mengerti, boleh memahami firman-Mu ini. Arahkanlah hati dan pikiran kami supaya hanya tertuju kepada Engkau melalui pemberitaan firman-Mu ini. Oleh Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Injil Markus pasal 7 ayat 24 hingga ayat yang ke-30 dengan judul perikop perempuan Siro Fenisia yang percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Siro Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya. Lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Shalom. Ibu Bapak, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Minggu ini dalam kalender Gereja Kalimantan Pengelis diperingati sebagai Hari Perempuan Gereja Kalimantan Evangelis. Pemberitaan firman Tuhan hari ini diberikan tema yaitu berjuang dengan sikap rendah hati dan percaya kepada Tuhan, yang didasarkan dari nas yang kita baca tadi, Injil Markus pasal 7 ayat 24 sampai 30 ini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seorang perempuan dalam kehidupan rumah tangga, dalam hal ini seorang ibu, adalah sosok seorang yang mencintai, mengasihi seluruh keluarganya. Dan itu juga harapan-harapan terhadap perempuan, baik dari sejak kecilnya sampai ia dewasa yang belum keluarga pada saatnya.
kalau dia sudah berkeluarga, menjadi seorang istri, menjadi ibu rumah tangga, dia juga harus menjadi sosok yang demikian. Sosok yang mengasihi, mencintai seluruh keluarganya. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam nas ini diceritakan ketika Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya di suatu daerah, yaitu di daerah Tirus. Ia mengajar di sana. Dan ia datang secara diam-diam, tetapi kehadiran Kristus pada saat itu memang tidak dapat dirahasiakan. Segera diketahui oleh semua orang. Bahkan diketahui oleh seorang perempuan dari Syro-Fenisia ini, yang pada saat itu ia tahu bahwa Yesus bisa membuat mujizat bagi siapapun dan menolong siapapun yang memohon pertolongannya. Ini yang ada di benak seorang perempuan Syro ini. Dan dia tanpa berpikir panjang memohon kepada Tuhan Yesus untuk menolong agar anaknya yang sakit kerasukan setan itu segera disembuhkan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Kristus, perempuan dalam kisah Markus ini tidak disebutkan namanya, tetapi hanya dikatakan perempuan Syro-Fenisia. Perempuan ini mendatangi dan memohon agar Yesus menyembuhkan anaknya yang kerasukan roh jahat, anaknya yang sedang dalam keadaan sakit. Ia tahu dirinya bahwa ia adalah seorang perempuan asing, tidak termasuk orang-orang yang pada saat itu mengaku dan mengklaim dirinya sebagai umat kepunyaan Tuhan. Dia adalah bukan orang Yahudi. Ia bukanlah perempuan Israel, tetapi ia datang dengan kerendahan hatinya kepada Yesus dengan memohon untuk menyembuhkan anaknya yang dalam keadaan sakit. Bapak Ibu saudara sekalian, apa yang dilakukan oleh seorang perempuan asing ini? Ia telah menyeberangi batas sosial yang telah ada dalam masyarakat pada saat itu. Ketika dia berbicara, Yesus seperti terlihat enggan menanggapi permintaan perempuan itu. Karena Yesus juga tahu apa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Yahudi pada saat itu. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan tidak layak bahwa apa yang diperuntukkan bagi anak-anak diberikan kepada anjing. Bapak Ibu saudara sekalian, dalam nas ini istilah anjing seringkali dipahami oleh orang Yahudi untuk merendahkan bangsa non-Yahudi. Tetapi istilah yang Tuhan Yesus gunakan kepada perempuan Syro-Fenisia ini bukanlah istilah anjing liar di jalanan, melainkan anjing rumahan sebagai binatang piaraan yang disayangi, yang sangat disayangi pada saat itu. Dalam percakapannya dengan perempuan Syro-Fenisia ini, Yesus memiliki kasih walaupun ada istilah anjing yang dipakai. Tidak ada penghinaan dalam percakapan Yesus ini dengan perempuan ini, dan Yesus tidak menutup pintu terhadap permintaannya. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengatakan, biarkan anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan anak-anak melemparnya kepada anjing. Saudara sekalian, dalam kalimat ini jelas bahwa perempuan Syro-Fenisia ini tidaklah ditolak oleh Yesus. Dia tetap memiliki kesempatan untuk mendapatkan berkat dari Yesus. Dia kemudian berkata, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Ia sadar, ia merendahkan hatinya, ia tetap memohon kepada Tuhan.
agar ia juga dan keluarganya mendapat berkat dari Tuhan. Jawaban ini sangat tepat karena orang-orang Yahudi pada saat itu dalam kebiasaan mereka pada saat makan bukan dengan memakai sendok atau garpu. Mereka makan memakai tangan. Ketika mereka makan, tentu tangannya penuh dengan roti dan remah-remah roti yang ada di tangannya. Mereka membersihkan tangan bukan memakai tisu atau serbet seperti sekarang ini. Tentu remah-remah roti itu kemudian jatuh ke bawah dan itulah yang dimakan oleh anjing-anjing peliharaan itu. Itu kebiasaan yang terjadi dalam kehidupan orang Yahudi pada saat itu. Dan apa yang terjadi dalam keadaan seperti itu, itulah yang digambarkan dalam nas ini. Dan itulah yang juga digambarkan terhadap orang-orang yang di luar orang Yahudi atau keturunan Israel pada saat itu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena kerendahan hatinya itu yang mendapat jawaban dari Yesus. Perjumpaan dengan Yesus memberi arti bagi hidupnya, bagi hidup keluarga perempuan ini. Artinya ia memperoleh kesempatan ketika ia berjumpa dengan Yesus, dan sungguh sangat mencengangkan ketika perempuan ini menjawab, "Benar Tuhan." Ia juga tidak menyalahkan pandangan umum dari bangsa lain yang mengunggulkan mereka dalam kehidupannya tidak bisa terbuka bagi kehidupan orang lain, menganggap bahwa mereka lah orang yang paling layak di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus mengetahui bahwa kasih dan anugerah itu tidak hanya bagi satu bangsa, tetapi juga bagi bangsa-bangsa lain. Meskipun bangsa Yahudi menganggap diri mereka sendiri sebagai umat pilihan Allah, tetapi kenyataan pada zaman Tuhan Yesus, bangsa lain merupakan bangsa yang juga boleh menerima berkat-berkat dari Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perjuangan seorang perempuan ini tidak mudah, tetapi ia tidak menyerah. Ia gigih, ia ulet, ia tetap memohon pertolongan dari Tuhan. Inilah sosok perempuan yang bisa diteladani bagi seorang anak yang ia kasihi yang dalam keadaan sakit. Ia melakukan itu. Memang ia tidak menghalalkan segala cara, tetapi ia dengan kerendahan hati datang dengan sesuatu yang benar, memohon dengan kerendahan hati, dengan ketatan bahwa ia yakin Tuhan Yesus dapat memenuhi permohonan atau permintaannya itu. Ia percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu melalui nas ini, apabila dihubungkan dalam kehidupan kita masa kini, kita bisa mengerti dalam beberapa hal. Yang pertama ialah tentang bagaimana hidup beriman. Tuhan Yesus menghendaki agar kita beriman kepadanya dan senantiasa memohon padanya dengan kerendahan hati kita. Perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus melalui iman dan kerendahan hati memberi arti hidup bagi kita, bagi kehidupan pribadi,
bagi kehidupan keluarga kita. Sekali lagi, sikap dengan kerendahan hati itu sesuatu hal yang penting dan mendasar kita lakukan. Yang berikut hanya orang yang rendah hati yang bisa menerima berkat dan kasih karunia Allah. Apa kita sebagai umat Allah, sebagai kaum laki-laki atau kaum perempuan, tua muda, mari kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Tidak menganggap diri kita benar, apalagi menghakimi orang lain, menganggap orang lain salah, menganggap orang lain tidak layak, kitalah yang layak, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi mari kita semua dengan kerendahan hati datang kepada Allah. Yang terakhir adalah kegigihan, keuletan. Seperti seorang ibu, seperti seorang perempuan, ini tadi yang diceritakan, yang tanpa menyerah untuk kebaikan semua, untuk kebaikan keluarga, untuk kebaikan orang lain. Marilah dalam rangka Hari Perempuan GKI ini, kita menyadari kehidupan kita yang hanya bergantung kepada kasih karunia Tuhan. Lebih-lebih di saat masa-masa pandemi COVID-19 ini. Kita tidak menonjolkan keakuan atau rasa egoisme kita, tetapi juga menjaga diri kita dan menjaga orang lain dalam waktu yang bersamaan, mentaati protokol kesehatan yang telah ditentukan, yang telah ditetapkan untuk itu, adalah kebaikan bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Kita harus waspada. Hikmat dari Tuhan yang Ia berikan bagi kita, agar kita juga berhikmat dalam menjalani kehidupan kita di masa-masa yang sulit ini. Sehingga kita tetap beraktivitas, tetap berkarya, tetap mengabdi, tetap melakukan tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita masing-masing. Dalam kapasitas apapun kita, bahkan dalam kehidupan keluarga rumah tangga kita. Sebagai orang tua, baik sebagai kepala keluarga maupun sebagai ibu rumah tangga. Marilah kita menjadi kepala keluarga dan ibu rumah tangga yang gigih, yang ulet, untuk memperjuangkan hal-hal yang baik untuk kebaikan bersama. Selamat merayakan Hari Perempuan Gereja Kalimantan Pengelis. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat sekalian, marilah kita bersama-sama merendahkan diri, kita berdoa, dan kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Terima kasih firman-Mu mengingatkan kami sekalian agar kami tetap dengan kerendahan hati datang kepada Tuhan dan memohon pertolongan-Mu. Karena kami tidak mungkin akan mengandalkan kemampuan kekuatan manusiawi kami yang sangat terbatas ini. Oleh sebab itu, kasih dan berkat Tuhan yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami akan menerimanya dengan sikap kerendahan hati kami, dalam ketaatan dan kesetiaan kami, sebagaimana yang diceritakan dalam nas yang telah kami renungkan bersama pada saat ini. Tuhan Yang Maha Kuasa, kami bersyukur hari ini Gereja Kalimantan Pengelis memperingati Hari Perempuan Gereja Kalimantan Pengelis. Kami serahkan seluruh kaum perempuan gereja agar selalu disertai, diberkati oleh Tuhan dalam menjalani kehidupan. Baik mereka masih anak-anak, remaja, pemuda, sebagai ibu dalam kehidupan keluarga rumah tangga masing-masing, dan bagi mereka yang sudah memasuki usia indah. Tuhan menolong, memimpin, memberkati kaum perempuan gereja. Bersama-sama dengan kami sekalian, jemaat Tuhan, baik kaum laki-laki maupun kaum perempuan, agar kami boleh hidup dalam ketaatan dan kesetiaan,
menjalani kehidupan kami sebagai umat-Mu yang meyakini kuasa Tuhan, di mana kami selalu hidup dalam kerendahan hati, menerima kasih dan anugerah dari Tuhan itu dalam kehidupan kami. Berkatilah kehidupan keluarga rumah tangga kami masing-masing. Berkatilah segenap tugas tanggung jawab dalam pekerjaan kami, dalam segenap tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepada kami masing-masing. Ajarilah kami mensyukuri segala kebaikan dan kemurahan, bahkan berkat-berkat Tuhan dalam hidup kami. Berkatilah generasi penerus kami. Berkatilah anak-anak kami yang masih dalam masa tumbuh kembangnya. Berkatilah pemuda remaja kami dalam perjuangan hidup mereka, dalam segenap cita-cita harapan mereka, baik mereka yang sudah mempunyai pekerjaan maupun mereka yang masih berjuang. Lebih-lebih bagi mereka yang masih dalam pendidikannya sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Biarlah kehidupan mereka diberkati oleh Tuhan, dan mereka senantiasa bertumbuh dalam iman pengharapan yang benar, bahkan boleh menjadi dewasa dalam iman pengharapan itu. Kami serahkan mereka yang sudah lanjut usia, kehidupan mereka sekalian kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Para janda duda dan anak yatim piatu, Tuhan juga memberkati perjuangan hidup mereka, agar mereka tetap dikuatkan dalam iman pengharapan. Kami mohon kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dan pemulihan, dengan memberkati segenap pengobatan dan perawatan bagi saudara-saudara kami yang sakit, baik mereka yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, baik oleh penyakit-penyakit biasa maupun mereka yang terpapar COVID-19 ini. Tuhan menolong, memimpin mereka sekalian. Dan apabila Tuhan berkenan, mereka akan memperoleh kesembuhan dan pemulihan yang sejati dari Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon juga kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka yang bersedih oleh menghadapi berbagai pergumulan hidup yang berat, bahkan mereka yang ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi. Kami serahkan mereka sekalian ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami juga menyerahkan segenap tugas tanggung jawab pelayanan kami. Kami para pelayan-Mu, para pendeta, penetua dan diakon, semua orang yang terlibat dalam segenap tugas tanggung jawab pelayanan jemaat-Mu, agar disertai dan diberkati oleh Tuhan. Berikan hikmat dan kemampuan bagi kami untuk dapat melakukan tugas pelayanan walaupun di masa-masa sulit akibat pandemi ini. Tuhan Yang Maha Kuasa dalam Yesus Kristus, berkatilah gereja kami, gereja Kalimantan Tengah. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai memberkati pelaksanaan Sinode Umum ke-24 Gereja Kalimantan Pengelis yang sudah berlangsung tanggal 6 sampai 9 Juli 2021 ini, beberapa hari yang lewat. Semua itu atas penyertaan Tuhan sehingga dapat terlaksana dengan baik walaupun dilakukan secara virtual. Tuhan Yang Maha Kuasa, kami serahkan bangsa dan negara kami, para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai daerah, agar mereka dapat melaksanakan tugas tanggung jawab dengan baik, bagi kehidupan yang lebih baik di tengah-tengah masyarakat bangsa dan negara ini. Secara khusus bagi satuan tugas penanganan COVID-19 ini, agar mereka diberikan hikmat dalam segenap tugas tanggung jawab itu beserta seluruh komponen masyarakat yang ada, agar segala sesuatu dapat berjalan dengan baik berdasarkan hikmat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, seluruh kehidupan kami umat-Mu kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Nas persembahan untuk hari ini. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah pemuji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini akan memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan penuh sukacita.
1 Tawarikh 29 ayat yang ke-17. Sebelum kita mempersembahkan persembahan kita, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang baik, tak dapat kami hitung betapa banyak berkat yang kami terima setiap hari. Oleh karena itu, dengan hati tulus dan berbagi, kami telah menyiapkan persembahan yang akan kami berikan. Berkenanlah Bapa menerimanya, agar dapat dipersembahkan dengan bijaksana untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan syukur akan dikumpulkan secara mandiri ke dalam amplop yang telah dibagikan kepada keluarga masing-masing. Sambil persembahan kita kumpulkan, kita memuji Tuhan dari PKJ nomor 150 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Jemaat sekalian, marilah kita bersama-sama berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita dan menerima pengutusan dan berkat. Marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
rencana-Mu. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh, ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu.